Halo teman-teman Bidik KSN, kembali lagi bertemu dengan Bang Didik. Seperti biasa kita akan bahas soal-soal yang ada di tes tahap 1 ya. Ini FR dari teman-teman yang sudah tes tahap 1 biar teman-teman di tahap 2 bisa lebih siap lagi persiapannya. Gitu ya. Kemudian aku juga akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman supaya nanti persiapannya lebih mantap, maka rajin-rajinlah untuk melatih diri, belajar, latihan mengerjakan soal-soal yang tampilan soalnya persis seperti tes P3K beneran. Ya, jadi ada sebuah website yang teman-teman bisa akses untuk persiapan tes tahap 2 nanti. Ya, website ini tampilannya persis seperti CAT banget ya, biar teman-teman makin siap untuk mengikuti tes tahap 2. Seperti apa websitenya? Simak aja video ini. Langsung. Oke teman-teman, kita akan lihat tampilan yang disediakan oleh Bimbel BD KSN, di mana tampilan ini sudah persis dengan yang dikeluarkan oleh BKN, yaitu CAT, Computer Assist Test ya. Di tahap 2 nanti teman-teman akan mengerjakan soal dengan tampilan seperti ini. Maka supaya terbiasa, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal seperti ini secara gratis di Bimbel BD KSN, karena Bimbel BD KSN sedang mengadakan tryout akbar gratis P3K tahap 2 dengan materi yaitu Mansoswan, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya. Nanti bertahap di bagian berikutnya ada juga TO untuk bidang administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Informasi lainnya masih menyusul teman-teman. Maka untuk saat ini teman-teman bisa maksimalkan Mansoswan ini dengan jumlah soal 55, aksesnya fleksibel via handphone maupun laptop teman-teman bisa kerjakan dengan tampilan yang persis seperti CAT biar teman-teman makin terbiasa ya tadi dengan adanya sisa waktu yang ditampilkan gitu ya, jumlah nomor soal, soal dan jawaban di bawahnya ini akan memudahkan teman-teman nanti pada saat menjawab ya, akan terbiasa nantinya. Bagaimana cara bergabungnya? Follow akun Instagram @bidik_asn dan like postingan ini di sosmed Instagram Bidik ASN ya, berikan komentar join dan tag 4 orang temanmu serta hashtag TO Bidik ASN. Bagaimana cara mengaksesnya Kak? Langsung teman-teman bisa mengakses di bimbel.bidiksn.com ya. Oke. Nah, untuk paket lain yang bisa teman-teman maksimalkan ada ekstra diskon. Kita memberikan diskon ekstra 139.000 menjadi 99.000 saja, dan untuk tahap 2 kita berikan ekstra diskon menjadi 59.000 saja. Ini termasuk nanti pembahasan soal, analisa hasil pengerjaan teman-teman dan lain-lain ya. Oke, seperti biasa teman-teman, sesuai janji tadi kita akan bahas soal-soal. Soal nomor 1. Divisi pemasaran telah menyusun strategi promosi yang memerlukan materi visual dari divisi desain. Namun divisi desain mengalami kendala sumber daya terbatas. Sebagai anggota divisi pemasaran, langkah terbaik saya adalah A. Mengusulkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu divisi desain menyelesaikan materi visual sehingga strategi promosi dapat berjalan sesuai jadwal. B. Menunda strategi promosi yang telah direncanakan hingga divisi desain menyelesaikan seluruh materi visual yang dibutuhkan. Saya memberikan prioritas kepada materi visual yang paling penting untuk strategi promosi agar divisi desain dapat fokus pada tugas tersebut terlebih dahulu. D. Meminta manajer divisi desain untuk mengalokasikan sumber daya tambahan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Ada di A, mengusulkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu divisi desain menyelesaikan materi visual sehingga strategi promosi dapat berjalan sesuai jadwal. Ini pembahasannya. Opsi A ini menunjukkan solusi yang inovatif dan kolaboratif, tetap menjaga kelancaran strategi promosi tanpa membebani divisi desain. Jawaban B, menunda, adalah langkah yang kurang tepat. C, juga kurang efektif. Jawaban D, permintaan harus dilakukan oleh manajer puncak, bukan oleh anggota divisi lain. Nah, ini seperti ini teman-teman nanti tampilannya ya. Di contoh soalnya seperti ini di website Bimbel Bidik ASN ya. Tapi nanti tampilannya persis seperti yang tadi di awal, yaitu dalam bentuk CAT. Soal nomor 2 teman-teman. Divisi pengembangan produk memerlukan data hasil survei dari divisi riset, tetapi divisi riset masih belum menyelesaikan analisisnya. Apa langkah terbaik saya sebagai anggota divisi pengembangan produk? A. Meminta divisi desain memberikan data mentah terlebih dahulu untuk diproses lebih lanjut oleh tim saya.
B. Menunggu divisi riset menyelesaikan analisis dan mengirimkan data yang lengkap. C. Mendesak divisi riset untuk segera menyelesaikan analisis agar pekerjaan saya tidak tertunda. D. Melaporkan keterlambatan ini kepada manajemen untuk mendapatkan solusi cepat. Opsi jawaban terbaik ada di A. Meminta divisi riset memberikan data mentah terlebih dahulu untuk diproses lebih lanjut oleh tim saya. Baru kemudian B dengan 3 poin, C 2 poin, dan D 1 poinnya. Pembahasan opsi A adalah langkah yang menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mempercepat kerjasama dengan memanfaatkan data yang ada. Soal nomor 3. Divisi Teknologi Informasi meminta divisi HR untuk mempercepat rekrutmen personel baru. Tetapi proses rekrutmen memerlukan waktu lebih lama karena tingginya jumlah pelamar. Sebagai anggota divisi HR, langkah terbaik saya adalah A. Menyampaikan kepada divisi TI bahwa rekrutmen memerlukan waktu sesuai prosedur dan tidak dapat dipercepat. B. Mengusulkan perekrutan sementara untuk memenuhi kebutuhan mendesak divisi TI sambil menyelesaikan proses rekrutmen utama. C. Meminta divisi TI untuk mengurangi persyaratan kandidat agar proses seleksi menjadi lebih cepat. D. Melaporkan kepada manajemen bahwa divisi TI memberikan tekanan yang tidak realistis terkait rekrutmen. Dan jawaban terbaik ada di B. Mengusulkan perekrutan sementara untuk memenuhi kebutuhan mendesak divisi TI sambil menyelesaikan proses rekrutmen utama. Baru kemudian C dengan 3 poin, A 2 poin, dan D 1 poin. Pembahasannya, opsi B adalah langkah fleksibel yang memungkinkan kebutuhan divisi TI terpenuhi tanpa melanggar prosedur rekrutmen utama. Soal nomor 4, divisi logistik merasa kesulitan karena divisi pemasaran sering memberikan jadwal pengiriman yang berubah-ubah. Sebagai anggota divisi pemasaran, bagaimana saya bisa memperbaiki situasi ini? A. Berkomunikasi lebih awal dengan divisi logistik sebelum mengubah jadwal pengiriman. B. Menentukan jadwal yang tetap tanpa perubahan untuk menghindari masalah. C. Meminta divisi logistik menyesuaikan dengan jadwal pemasaran tanpa protes. D. Membiarkan divisi logistik menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan jawaban terbaik ada di A. Berkomunikasi lebih awal dengan divisi logistik sebelum mengubah jadwal pengiriman. 4 poin teman-teman. 3 poin di B, 2 poin di C, dan 1 poinnya di D. Pembahasan opsi A menunjukkan komunikasi yang baik sebagai kunci kerjasama lintas divisi. Soal nomor 5. Divisi produksi membutuhkan pelatihan tambahan untuk menggunakan alat baru. Tapi divisi pelatihan memiliki jadwal yang padat. Sebagai anggota divisi produksi, apa yang harus saya lakukan? A. Meminta divisi pelatihan untuk memprioritaskan pelatihan alat baru meskipun jadwal mereka sudah penuh. B. Menunda penggunaan alat baru hingga pelatihan lengkap dapat dilakukan oleh divisi pelatihan. C. Melaporkan kepada manajemen bahwa divisi pelatihan tidak cukup mendukung kebutuhan divisi produksi. D. Mengusulkan untuk mengadakan pelatihan singkat yang difokuskan pada fitur utama alat baru. Jawaban terbaik ada di D. Mengusulkan untuk mengadakan pelatihan singkat yang difokuskan pada fitur utama alat baru. A 3 poin, B 2 poin, dan C 1 poin. Pembahasannya, opsi A menunjukkan inisiatif yang mencari solusi yang praktis dan tidak membebani divisi pelatihan. Soal nomor 6 teman-teman, divisi layanan pelanggan mengeluhkan waktu tunggu yang lama saat meminta perbaikan perangkat ke divisi IT. Sebagai anggota divisi IT, apa langkah yang sebaiknya saya ambil? A. Menyusun prosedur perbaikan perangkat yang lebih sederhana untuk mempercepat respon. B. Memprioritaskan perbaikan perangkat divisi layanan pelanggan dibanding divisi lain. C. Meminta divisi layanan pelanggan untuk mengikuti prosedur yang sudah ada tanpa perubahan. D. Mengarahkan divisi layanan pelanggan untuk melaporkan keluhan mereka kepada manajer IT. Dan jawaban terbaik ada di A. Menyusun prosedur perbaikan perangkat yang lebih sederhana untuk mempercepat respon. Baru kemudian B dengan 3 poinnya, C 2 poin, dan D 1 poin. Opsi A adalah tindakan proaktif yang memperlihatkan keinginan untuk memperbaiki proses kerja sama tanpa mengorbankan efisiensi. Ya, ini manajerial teman-teman ya, dengan submateri yaitu kerjasama. Soal nomor 7. Divisi riset dan pengembangan meminta dukungan anggaran dari divisi keuangan untuk memulai proyek inovasi baru. Namun divisi keuangan meminta justifikasi lebih lanjut. Sebagai anggota divisi riset, apa yang harus saya lakukan? A. Memberikan rincian tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung pengajuan anggaran. B. Mengingatkan divisi keuangan bahwa proyek ini mendesak dan harus segera didanai. C. Melanjutkan proyek dengan anggaran terbatas sambil menunggu keputusan divisi keuangan.
dia mengirim surat resmi kepada manajemen untuk mendesak divisi keuangan. Ya, teman-teman. Jawaban terbaiknya ada di A. Memberikan rincian tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung pengajuan anggaran. Baru kemudian C dengan 3 poin, B 2 poin, dan D 1 poin. Pembahasannya, opsi A adalah solusi yang paling kolaboratif dan mendukung kerjasama antar divisi dengan memberikan informasi tambahan yang diperlukan. Soal nomor 8 untuk teman-teman latihan boleh jawab di kolom komentar. Divisi pemasaran meminta data pelanggan terbaru dari divisi IT untuk menyusun strategi kampanye baru. Namun data tersebut memerlukan waktu pemrosesan karena ukurannya besar. Sebagai anggota divisi pemasaran, langkah terbaik saya adalah mendesak divisi IT untuk mempercepat pemrosesan data meskipun harus mengorbankan akurasi. B. Mengajukan permintaan tambahan kepada divisi IT untuk memberikan data dalam tahap awal secara bertahap. B. Menggunakan data lama yang tersedia sambil menunggu data baru diproses sepenuhnya. D. Melaporkan keterlambatan ini kepada atasan agar segera ditindaklanjuti. Yuk, jawabannya teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah soal-soal yang muncul pada tahap 1 agar teman-teman makin siap lagi di tes tahap 2-nya. Dan jangan lupa dan jangan ragu ikuti tryout akbarnya ya di Bidik ASN tadi supaya teman-teman makin mantap lagi persiapannya karena tampilannya persis banget dengan CAT. Sampai ketemu di video berikutnya bersama Bang Didik. Sampai jumpa.